Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Hadir kembali dari Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita, Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sahabat TV 10 saat ini juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga bisa menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Sahabat TV 10, jangan lupa di program Bincang Psikologi ini kita akan berbincang masalah-masalah psikologi yang sebenarnya kadang orang tuh nggak sadar, oh ini sebenarnya mentalnya sedang bermasalah atau apa gitu ya Pak ya. Yeah. Hal-hal yang mungkin sering terjadi sehari-hari, hal-hal yang erat kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kita gitu ya, itu yang akan kita bahas. Kadang hal-hal sederhana kita, oh itu ternyata gangguan mental ya, atau gangguan kesehatan psikis saya ya, itu baru sadar setelah kita bahas. Ada yang seperti itu Pak. Nah, salah satunya adalah apa yang akan kita sampaikan kali ini Pak. Kita mau bicara tentang menangis. Apa sih kaitannya menangis ini dengan kesehatan mental? Karena orang bilang tuh manfaat menangis tuh untuk menunjukkan rasa sedih gitu. Tapi ada yang bilang juga bahwa tidak hanya untuk menunjukkan rasa sedih, tapi juga baik untuk kesehatan fisik dan mental. Oh really? Yeah. Benarkah? Benarkah menangis ini baik untuk kesehatan mental dan juga fisik Anda? Nah kita ulik nanti ya, kita kupas oleh Pak Setio nanti akan menyampaikan seperti apa sih kaitannya menangis dengan kesehatan mental. Ya. Menangis sejuta rasa. Kalau kita melihat tuh, ya sedih itu kan juga menangis ya. Kemudian kita lega, bahagia, sudah selesai menyelesaikan misalnya wisuda gitu ya, nangis kan gitu ya. Bersyukur juga menangis. Bersyukur juga menangis. Kelahiran anaknya menangis. Kelahiran anak menangis. Mungkin dapat jodoh menangis kan gitu ya. Iya. Ada kita melihat menangis itu tidak hanya masalah sedih ya. Tidak hanya masalah untuk kebahagiaan pun juga sedih. menangis, iya, ya betul, kan. Betul. Nah, tentu kalau dalam kaitannya dengan kesehatan mental, menangis ini memberikan satu dampak yang positif satu sisi ya. Tapi kalau itu menjadi satu kebiasaan ya, itu berarti ada tanda-tanda tidak sehat. Oh. Iya kan, kalau misalnya tiap hari dia ada sesi menangisnya, bahkan berulang kali menangis, dikit-dikit nangis, malamun menangis, di dalam kamar sendiri menangis, dan itu sering terjadi. Nah itu tanda sedang tidak baik-baik saja. Oh, jadi ada tanda, ada tanda menangis yang baik dan tidak baik. Kalau sedikit-sedikit menangis itu tidak baik ya? Nah, itu tentu tidak baik. Padahal menangis itu katanya juga bisa dianggap sebagai respon yang sehat Pak terhadap emosi, benar Pak? Benar. Ya, satu contoh lah. Kalau orang itu punya banyak masalah, ya kan, dia tidak bisa mengeluarkan dalam bentuk kata-kata. Ya, akhirnya ketika ada orang yang menanyakan, kamu kok kelihatan sedih. Nah itu kayak keran. Cerita nangis dulu ya. Kayak keran dibuka. Keran dibuka, gitu. Ya. Itu kan berarti kan beban, luapan emosinya keluar semua. Nah itu menangis yang meringankan beban. Ya meringankan beban. Maka kadang orang datang ke saya untuk konsultasi itu bukan untuk mencari solusi sebenarnya. Ingin bisa menangis. Untuk menemani menangis gitu Pak? Bukan, untuk bisa menangis. Untuk bisa menangis. Oh iya. Seringkali orang itu dalam kehidupan sehari karena dia itu dianggap sosok yang tegar, yang kuat, yang strong. Padahal di sini itu sudah nggak kuat gitu kan. Dan dia nggak mau menunjukkan ke keluarganya, ke teman-temannya, ke saudaranya bahwa itu dia sebenarnya bukan seperti apa yang mereka persepsikan. Kadang-kadang persepsi orang, wah itu dia Wonder Woman loh. Wonder Woman. Padahal enggak sebenarnya. Rangers Pink aslinya. Sama aja ya. Nah, dia datang ke psikolog, ke tempat saya untuk menangis gitu ya. Pak numpang nangis ya Pak? Pak numpang nangis ya Pak. Gitu. Makanya kan saya selalu sedia tisu itu. Oh, iya.
Tisu itu. Untuk menyediakan untuk klien yang mau itu. Menumpahkan. Selama ini tuh nggak bisa. Kita gitu. kan ahli buka keran. Oh iya betul. Belum apa-apa datang udah nangis dulu. Bisa ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa menangis itu bisa membantu proses penyembuhan mental atau emosional, Pak? Iya, pada tahap awal ya. Pada tahap awal itu kan ibarat bendungan ya. Ibarat ya bendungan lah. Yang selama ini ditampung semua air-air ya. Nah, itu perlu dibersihkan dulu. Oh, akumulasi emosi ngumpul jadi satu, ya. Perlu mendung kan itu? Iya. Mendung. Ketemu psikolog, turun hujan. Ya, turun hujan. Ya, memang itu yang membuat seseorang itu tidak bisa berpikir gitu. Jadi tidak bisa berpikir jernih untuk memecahkan masalahnya. Iya kan? Dia perlu orang lain untuk membantu mengeluarkan emosinya. Nah, datanglah ke tempat psikolog. Maka psikolog itu pertama pasti mendengarkan, ya kan? Oke, apalagi yang kamu rasakan, Anda rasakan, cerita lagi. Begitu terus itu. Memang itu cara psikolog untuk menguras luapan-luapan emosional. Nah, setelah selesai semua, ayo sekarang kita mikir, kira-kira kamu mau melakukan apa dengan problem-problemmu. Baru dia bisa, gini ya Pak, saya harus begini ya Pak, saya harus begini ya Pak, saya berarti harus begini ya Pak, saya nggak boleh begini ya Pak. Betul. Setelah itu baru dia diajak untuk memikir masalahnya. Tapi kalau ini belum bersih, dia masih, saya nggak terima kalau itu, saya nggak ini, kalau itu. Wah, masih ini kan? Nah, maka perlu menangis. Jadi menangis itu nggak apa-apa ya, Pak? Menangis itu nggak apa-apa. Memang untuk tahap-tahap awal perlu menangis. Ya, beban emosional itu kan harus ada kerannya. Ada katarsis lah bahasanya gitu ya. Orang bisa dengan menulis, melukis, atau dia bernyanyi, atau teriak-teriak di laut, di pantai, atau olahraga pelampiasan boxing ya. Nah, ada yang modelnya dengan psikolog dibantu. Kalau dengan psikolog pasti akan lebih teratur ya. Ya, ya bahaya juga ya kalau orang itu terlalu katarsis kemudian dia tenggelam di dalam emosionalnya, nanti malah jadi orang kesurupan. Teriak-teriak sendiri nggak jelas itu, lupa kesadarannya, jadi kesurupan nanti malahan. Nah, kalau dengan psikolog nanti akan dikendalikan gitu. Ketika ini sudah tensinya atau eskalasi emosionalnya meningkat, ya dia akan rem gitu. Dialihkan atau apa. Oke, cukup kan gitu. Nah, berarti memang menangis itu dalam satu sisi memang menyehatkan. Menangis itu menyehatkan. Betul. Kadang kan ada gini orang yang nggak nangis, nanti takut dikira lemah. Nah, itu memendam. Itu memendam ya. Catat. Loh, kan kadang ada yang butuh validasi, tegar, ini nangis. Nah, ya kan Pak? Ya. Menangis tuh justru malah memendam. Dan ini kayak keran, itu harus dikeluarkan. Karena kalau memendam tentu akan berpengaruh ke fisik. Larinya ke fisik. Minimal detak jantung, tensi, tekanan darah. Kalau sudah itu kan kena kemana-mana jadinya. Kelihatannya tegar, tapi di sininya, itu dia. Asam lambung naik, tekanan darah naik, jantung debarannya ini. Semuanya kemana-mana deh. Jadi, sampai dampaknya segitu ya Pak ya? Lu menangis perlu berarti ya? Menangis perlu. Kalau misalnya nggak ada orang menangis, ya masuk aja ke kamar, tutupi bantal, menangis sepuas-puasnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak akan terlihat lemah kok kalau cuma menangis ya Pak ya. Iya, asal nggak ketahuan orang ya. Asal nggak ketahuan orang. Tapi kalau menangis ketahuan orang ya dikira kamu ngapain menangis, kasihan banget loh. Nah, nanti malah justru ini ya. Iya, tambah ini ya. Menangislah di tempat yang sesuai, tepat gitu loh ya. Psikolog misalnya. Psikolog misalnya. Iya kan? Iya. Terus jadi dapat solusi kan ya Pak ya? Bener loh. Terarah gitu loh menangisnya. Ya. Jadi menangis itu
sebenarnya menyehatkan fisik. Orang yang mengalami psikosomatis itu biasanya dia tegar gitu, tegar di luar. Kelihatannya tegar, kelihatannya renyah dari luar. Renyah dari Tapi di dalamnya remuk. Iya loh, itu ada loh klien saya itu yang cewek ngerokok, ngopi, naiknya trail. Wow. Wah, maskulin ya Pak? iya, dia dipandang orang itu tegar gitu. Beliau ngomong sama saya nggak kuat sebenarnya Pak. Tapi gimana orang-orang itu memandang saya ini wanita kuat ya. Sudah terlanjur labelnya melekat adalah wanita kuat. Ya itu. Ya nggak apa-apa, orang melabel kuat itu support gitu loh. Justru tapi harus ada tempat khusus untuk meluapkan emosionalnya. Tetap ya manusiawi ya kalau butuh ya. untuk. Ya kita sama aja lah kalau maaf nih, kalau perut ini sudah penuh ingin ke BAB gitu kan. Ya segera dikeluar di tempat ya. Sama halnya dengan menangis berarti. Nah, ya, sama dengan menangis gitu ya. Iya. Ya, kemudian juga ya menangis itu dalam konteks-konteks tertentu nggak apa-apa di tempat umum ya. Misalnya apa? Kehilangan sesuatu. Kehilangan apalah orang yang dicintai gitu. Menangis gitu kan. Wajar ya. Menangis itu akan membuat orang-orang itu mendukung gitu loh. Dia akan mendapat support sosial. Tenang, nggak apa-apa. Jadi itu akan menenangkan. Jadi menangis itu akan memberikan dukungan emosional kepada dia. Orang-orang itu jadi empati betul. Jadi simpati. Tambah ke dia. Nangis Pak kalau saya di depan tambah nangis. Yang sabar ya, yang tabah ya nangis. Artinya kan, tapi itu justru untuk meluapkan itu tadi. Ya kan memang dalam konteks sedang kehilangan ya, enggak apa-apa. Oke, baik. Jangan kemana-mana. Nanti kita urai lagi kaitannya menangis dengan kesehatan mental agar Anda nangisnya itu bisa pas. Nangis yang bisa memang untuk kesehatan mental, atau mungkin Anda yang terlalu sering menangis. Nanti bagaimana solusinya? Jangan kemana-mana. Tetap berbincang psikologi dari TV 10. Kami segera kembali setelah jeda. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Pak, menangis boleh. Sehat justru ya. Sehat untuk fisik dan juga untuk mentalnya. Itu kan sebagai luapan emosinya yang memang harus dikeluarkan begitu ya Pak? Iya. Oke. Menangis yang sehat untuk mental, yang seperti apa? Atau gini deh, kita awali dulu dari orang yang sering nangis, dikit-dikit nangis itu berarti bermasalah mentalnya atau bagaimana Pak? Ya, kalau dia sedikit-sedikit menangis, itu berarti bermasalah ya. Bermasalah, kondisi kesehatan mental yang bisa membuat dia menangis lebih sering. Itu berarti gangguan apa itu Pak yang terjadi? Stres bisa, mungkin dia ada depresi bisa. Ya biasanya orang depresi kuat itu sering menangis dia, bahkan cenderung mengurung diri. Nah itu yang nggak baik gitu ya. Tapi sejauh mana Pak seseorang itu bisa mengandalkan tangisan itu sebagai bentuk pemrosesan emosi? Ya tentu ini untuk hal-hal yang insidental ya. Misalnya kehilangan atau apa itu perlu menangis dulu. Kemudian kan begini, orang menangis itu kan ada sebab psikologisnya, mindsetnya. Misalnya dia kehilangan, aku kehilangan. Nah, kehilangan itu kalau dia sudah menangis tapi masih memindset kehilangan, ya menangis terus. Jadi harusnya? Ya, ketika dia menangis sudah, nah mindset harus dibetulkan gitu. Ya semuanya itu milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, mindset yang berubah dia akan berhenti menangis. Ketika dia sudah sadar bahwa semuanya adalah milik Allah, dia nggak menangis lagi ya, yang milik Allah ya. Tapi ketika dia masih memindset itu milikku, aku kehilangan, ya terus
akan sudah lega nangis, anu lagi nanti selang beberapa waktu ingat lagi, beban nangis lagi, nangis lagi gitu. Nah, itu yang menangis itu kan hanya ini sekedar pelepasan emosi sementara, tapi kalau grojogan pengisian terus diisi terus nanti penuh lagi gitu, nangis lagi, diisi penuh nangis lagi gitu. Jadi ada perbedaan ya Pak antara menangis itu sebagai tanda pelepasan emosi yang sehat dengan menangis sebagai indikasi ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi stres atau tekanan. Iya, jadi itu tadi perbedaannya di mindset. Di mindsetnya. Iya, di mindsetnya. Nangis boleh kok, Pak. Nangis waktu boleh. Kehilangan boleh. Tapi langsung mindsetnya main gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu loh. Ketika kita kehilangan seseorang, ya semuanya milik Allah. Milik Allah, mau kembali ke Allah. Ketika pelan-pelan mindsetnya berubah, ya kesedihannya hilang, menangisnya hilang. Jadi kan menangis itu kan sebenarnya gejala dari kesedihan. Misalnya, kok kamu menangis kenapa? Oh, kamu sedih, gitu. Kan tadi sedih banyak ya, menangis banyak ya. Hal. Misalnya dia di wisuda menangis, oh dia berarti bukan sedih, tapi bahagia. Nah, kita harus tahu ini nangis itu gejala apa? Oh, gejala sedih. Kenapa dia sedih? Oh, dia kehilangan. Nah, kehilangannya itu harus segera dirubah. Kalau enggak nanti dia nangis lagi, dia sedih lagi, nangis lagi. Sedih lagi, nangis lagi. Iya. Yang untuk merubahnya itu adalah mindsetnya. Mindsetnya tentang perubahan itu. Maka di sini penting adanya satu kesadaran. Kesadaran. Ketika saya menangis terus kenapa ya? Kenapa? Oh saya sedih. Loh, kenapa saya sedih ya? Nah itu nanti akan masuk ke mindset. Oh saya dikhianati. Saya merasa dikhianati. Oke. Nah, kadang nggak seperti itu, dia nggak bisa berpikir sendiri karena dia jadi korban. Dia tidak bisa self-talk dengan menjadi korban juga, ini sulit, bagi dia sulit. Maka perlu orang lain di luar. Orang luar ini nantinya akan merefleksi. Oh, jadi nanti dia akan membantu dia untuk merubah mindset dengan benar. Oh, orang lain ini untuk merubah mindset ya, bukan untuk memvalidasi perasaannya lagi sedih atau apa itu enggak ya? Itu di awal sebenarnya, karena orang bisa klik. Misalnya orang bisa klik dengan saya, itu kan saya validasi dulu. Oh kamu sedih. Oh gitu. Kamu sedang kehilangan ya. Itu kan di awal aja biar orang itu klik dengan saya. Oh berarti Pak Setio ini memahami saya ya. Nah, kalau dia sudah klik dengan saya, baru saya masuk. Jadi gini loh, namanya orang hidup tuh pasti suatu saat akan meninggalkan kita, atau kita akan ditinggalkan. Jadi setelah dukungan, setelah mendapat dukungan dulu. Jadi itu tahapnya gitu. Ya, sehingga dia bisa menerima gitu. Kalau saya belum klik, dia nggak akan bisa menerima. Kamu sih nggak tahu perasaan saya. Saya sudah tahu kalau kehilangan itu pasti semuanya akan meninggal. Kok kamu ngomong enak? Karena belum klik gitu. Karena belum klik ya. Nah, logikanya juga jalan gitu. Pasti semua yang hidup akan meninggal. Iya, dia tahu. Nggak perlu saya ngomong tahu. Nggak perlu dikasih tahu. Cuman ini sedih tapi loh. Kan nggak sadar. Tapi kan nggak sadar. Betul. Dan belum menerima. Nah, kuncinya. Nah, mindset itu berubah kalau dia sadar dan menerima. Oh iya ya, semuanya kembali kepada Allah ya Pak. Nah, berarti kan menerima dia. Sudah menerima tandanya itu. Mindset berubah. Dia sedihnya insya Allah berkurang banyak dan mungkin nggak sedih lagi. Nah, maka tugas psikolog itu sebenarnya agar nangisnya itu sudah cukup sekali aja nangisnya, jangan berkali-kali. Sekali sehari. Kalau sehari sekali itu bahaya. Bahaya malah. Iya. Kalau bisa jangan nangis sama sekali gitu. Iya kan? Iya. Memang fenomena menangis ini menarik gitu. Iya, kadang-kadang cowok tuh Pak gengsi nangis. Iya. Padahal nggak apa-apa ya Pak. Asal nggak tahu yang lain gitu ya. Iya, maka menangis di tempat yang memang diizinkan. Menangis yang di tempat yang tidak, menurut dia tidak malu gitu. Iya kan? Karena kalau laki-laki kan banyak kok yang laki-laki gitu konsultasi nangis itu banyak. Ya banyak. Itu bukan lemah atau apa, enggak. Menangis bukan tanda dia lemah. Enggak, emang tapi dia itu sebuah kebutuhan ya. Iya, Pak? Kebutuhan untuk mengeluarkan. Siapa sih orang yang
tidak punya masalah, orang yang tidak punya problem, semuanya punya masalah, ya kan? Tapi kalau kita menghadapi dengan tidak ada beban emosionalnya, artinya ya oke lah gitu ya. Menghadapinya kan lebih kuat itu loh. Tapi kalau dengan beban emosional yang kuat, udah masalahnya berat, beban emosionalnya berat, kan ini toh semakin banyak problemnya toh. Iya betul. Nah, kurangi beban psikologisnya dengan menangis. Mengurangi beban psikologisnya dengan menangis. Ya, itu nanti menghadapi problem-problem yang dia hadapi itu akan lebih mampu, lebih kuat gitu, karena dia bisa fokus ke luar gitu. Ya kan? Jadi menghadapi setiap permasalahan psikologis itu dengan menangis tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Justru itu untuk merefleksikan kesedihannya gitu ya? Betul. Ya, kadang-kadang menangis juga sebagai tanda kita berduka ya bisa. Jadi nggak terlalu jelek loh. Misalnya kan misalnya berkabung ya, kita menangis meneteskan air mata itu ya enggak apa-apa toh, itu justru menunjukkan bahwa kita itu empati kepada. Betul. Nah, ini enggak apa-apa juga. Tapi ya kadang memang menangis itu diidentikan dengan perasaan, ya lemah perasaan gitu. Dan memang kalau laki-laki kan ada egonya agak ini ya. Ingin tampil. Kalau perempuan kan ya wajar lah kalau perempuan menangis kan gitu ya. Ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi yang pasti bahwa menangis itu kita bisa menunjukkan bahwa kita itu turut berempati. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau ini dalam konteks sosial ya. Konteks sosial. Ya, konteks sosial, dalam konteks depresi, stres atau sedih itu untuk bentuk peluapan. Tapi kadang-kadang juga setelah menangis itu lega ya. Betul. Kan, iya, setelah orang bisa menangis itu kayak lega lah, plong gitu loh. Nah, itu nangis apalagi sambil cerita. Nah, itu melegakan. Itu terapi. Menangis juga. Itu terapi, Pak. Iya, terapi. Karena lega kan. Lega itu seneng, wis enak gitu loh, plong gitu loh. Makanya orang yang habis konsultasi ke saya itu setelah menangis, terima kasih ya Pak, saya sudah plong. Oh iya. Jadi saya tahu. Psikolognya nggak ngapa-ngapain dong, Pak. Cuma dengerin orang nangis aja loh ini. Dibayar ya Pak? Dibayar. Nah, ketika plong itu kan nyaman, tenang gitu ya, sehingga tidurnya itu bisa nyenyak gitu. Oh, ngaruh ke tidurnya juga. Ya kan? Karena sudah emosinya sudah terluapkan ketika menangis gitu. Sehingga ketika tidur itu sudah tidak membawa luapan-luapan emosi lagi gitu. Sehingga tidurnya jadi nyenyak. Menangis membuat tidur lebih nyenyak. Betul nggak? Iya betul. Tapi bangun tidur ya ini matanya bentol-bentol semua. Habis nangis soalnya. Iya, habis nangis. Tapi kan lega. Tapi lega. Nah, habis itu tidurnya nyenyak. Iya. Enak pasti tidurnya. Kecapean nangis. Nangis, tidurnya nyenyak, gitu kan. Nah, satu hal lagi manfaatnya itu kalau kita menangis tuh. Itu meningkatkan kesadaran diri bahwa oh saya sedang sedih berarti. Ketika menangis gitu loh. Atau saya sedang bahagia, atau saya sedang apa gitu. Jadi menangis itu memberikan tanda, sign kepada kita ini sedang mengalami kondisi emosional apa. Menangis itu bisa jadi sebagai tanda. Apa yang sebenarnya kita rasakan? Apa yang sedang terjadi, yang terjadi pada perasaan saya. Oh, saya sedih. Kalau orang itu aware, sadar dengan kesedihannya, nah dia akan lebih mudah untuk menerima kesedihannya itu. Menerima kesedihannya? Iya, kan sadar bahwa saya sedih. Oh ya. Nah, sehingga saya lebih mudah untuk menerima kesedihan saya. Kalau orang nggak sadar bahwa dirinya sedih, ya bagaimana dia bisa menerima kesedihannya gitu. Nah, menerima kesedihan itu akan membuat dia akan lebih sehat, keluar dari kesedihannya. Itu ya. Jadi tapi prosesnya dengan benar, ternyata menangis sebagai luapan emosinya. Ya. Tapi setelah itu ya membuat kita sadar gitu ya. Oke. Hampir 30 menit Pak Setia. Ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Iya, sahabat TV 10, terutama yang perempuan nih yang sering menangis. Kalau laki-laki masih ndablek. Ya, tapi menangis ini menyehatkan ya. Yang ini menyehatkan dalam taraf tertentu gitu ya. Jika tidak bisa menangis, alangkah baiknya kalau sudah saatnya
sahabat TV 10 ke psikolog gitu ya, atau ke teman, sahabat yang bisa menerima luapan emosi, karena nanti akan menyehatkan secara fisik, secara emosional, dan melegakan. Betul. Kalau Anda tidak pernah menangis atau tidak bisa menangis selama ini, padahal sebelumnya itu di sini penuh banget nih akumulasinya ya, ke psikolog. Begitu juga kalau Anda terlalu sering menangis, bahkan kadang tanpa alasan yang jelas, menangisnya tidak terkendali, menangis hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan menangis yang sampai ingin menyakiti diri sendiri. Sebaiknya ini Anda berkonsultasi dengan ahlinya, bisa psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Begitu ya Pak Setia. Baik, terima kasih untuk ilmunya Pak Setia. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih juga sudah bersama kami kurang lebih 30 menit dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setia Purwanto, dan seluruh kru yang bertugas dari TV 10 untuk undur diri. Jangan lupa sebelum berakhir, silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar bisa Anda manfaatkan untuk curhat gratis. Insya Allah nanti episode yang akan datang kita bahas. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.